Selamat menonton, subscribe, nyalakan loncengnya, like and share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Iksan, di dalam vlog saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah setia mengikuti video-video saya, yang sudah mendukung untuk membangun channel YouTube ini, yang sudah menekan tombol like, komen-komennya, dan yang sudah membagikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan suatu motivasi ataupun inspirasi untuk teman-teman semuanya yang selalu setia menonton video-video saya. Mohon maaf teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya apabila mungkin dalam pembuatan video saya ada yang kurang sempurna, tetapi teman-teman ketahui yang buat videonya itu seseorang yang mengalami hambatan visual atau penglihatan seperti saya, ya gitu guys. Dan mudah-mudahan ini kelihatan ya videonya, dan harap dimaklumi apabila terdapat hal-hal yang kurang bagus dalam visualnya, karena yang membuatnya juga orang yang memiliki hambatan visual seperti itu. Kali ini saya buat vlog bercerita. Ini pertama kalinya ya saya buat vlog bercerita. Saya bercerita kecuali saya menampilkan atau menampakkan suatu apa yang sedang saya jelasin di video saya. Tapi kali ini saya ingin bercerita pengalaman di mana yang pastinya tentang tunanetra seperti itu guys. Saya ingin merubah stigma masyarakat, stigma negatif di masyarakat luas terhadap tunanetra seperti itu. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita. Jadi seperti yang kalian lihat ya, tunanetra ini seseorang yang mengalami gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan, baik itu terjadi sebelum kelahiran atau di dalam kandungan, pada saat lahir, dan pada saat setelah kelahiran, baik itu disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan seperti itu guys. Dan banyak teman-teman saya yang mengalami ketunanetraan itu pada saat setelah kelahiran karena penyakit ataupun kecelakaan. Dan yang lebih yang lebih menyakitkan lagi, ketika seseorang itu mengalami ketunanetraan pada saat usia dewasa ataupun bahkan dia sudah berkeluarga. Itu banyak terjadi sahabat. Ya mudah-mudahan sahabat semuanya tidak mengalami seperti apa yang kami alami, terutama subscriber saya yang non tunanetra seperti itu. Saya ingin bercerita, saya itu mengalami ketunanetraan pada saat saya berumur sekitar 8 tahun ya. Memang tunanetranya dari lahir, tapi pada saat waktu itu saya tunanetranya low vision. Dimana low vision itu seorang tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan, atau low vision itu sendiri kurang penglihatan. Dan waktu itu saya low visionnya itu jarak pandangnya masih lumayan jauh gitu. Jadi mata saya sebelah kiri ini masih bisa difungsikan waktu itu. Dan yang mengalami kerusakan itu hanya mata yang bagian kanan seperti itu guys. Jadi waktu itu saya bersekolah di sekolah umum kelas 1 sampai kelas 3 SD. Karena saya masih bisa bersaing dengan teman-teman yang non tunanetra dalam halnya penglihatan seperti itu. Nanti sudah kelas 4 SD barulah saya bersekolah di sekolah khusus atau sekolah luar biasa, SLB, yang mungkin dikenal oleh, yang sering dikenal di masyarakat, gitu. Mudah-mudahan kelihatan ini ya guys. Ya, namun ketika saya berusia 8 tahun kelas 3 SD, ketika saya berusia 8 tahun kelas 3 SD, saya mengalami suatu penurunan indera penglihatan seperti itu, yang menyebabkan saya itu menjadi tunanetra total blind seperti itu. Artinya total blind itu buta total dan sama sekali tidak melihat apa-apa
termasuk cahaya di sekitar saya ini saya sudah tidak bisa lihat kayak dulu, jadi gelap aja gitu, seperti itu guys. Namun kembali lagi yang namanya, lanjut lagi, maaf tadi ada yang nelpon jadi videonya terjeda ya. Kita masih sederhana banget ini pengambilan videonya, belum punya perangkat-perangkat pendukung tapi dari segala sesuatunya dari nol dulu ya. Jadi seperti itu guys. Kembali lagi, saya tidak bisa lihat apa-apa, cahaya di sekeliling saya seperti itu. Namun kali ini saya ingin merubah stigma negatif di masyarakat luar terhadap tunanetra. Jadi saya bercerita pengalaman apa yang saya alami, yang terjadi di kehidupan saya, dimana pada waktu itu saya sedang berada di dalam perjalanan. Ketika itu saya naik angkot, berjumpa dengan teman saya yang sekarang ini sudah menjadi teman dekat saya, bahkan sudah menjadi sahabat saya. Dan awal perkenalannya kami itu waktu itu hari di dalam angkot, seperti itu. Dia waktu itu terus ngeliatin saya, tapi saya nggak tahu kalau dia ngeliatin saya. Nanti dia ceritanya setelah kita sudah kenalan. Dia ingin bertanya, tapi dia takut guys. Jadi dia takut, dia sungkan, dia takut nanti katanya nanti tersinggung karena apa yang mau dia tanyakan itu menyangkut atau kaitannya dengan kekurangan saya ya, dengan apa yang saya alami gitu, seperti itu. Dimana yang dia ingin tanyakan waktu itu, gimana dengan keadaan saya seperti ini, saya bisa jalan sendiri, bagaimana kalau seandainya saya kesasar, terus bagaimana kalau seandainya saya tidak tahu sudah sampai di tujuan, seperti itu. Apalagi kan namanya kota besar yang banyak banget jalur angkot gitu, dan setiap jalur dan jalur lainnya itu arahnya itu berbeda-beda dan sangat jauh gitu. Seperti itulah. Dan ketika kita satu kali salah naik angkot, maka kita itu akan terbawa jauh, seperti itu. Makanya itu yang dia pikirkan, jadi seperti itu. Namun kan kita tunanetra memiliki cara tersendiri, ketika kita sedang berada di situasi seperti itu. Ketika kita ingin bepergian, ketika kita ingin melakukan perjalanan, jadi tunanetra itu memiliki trik tersendiri ketika mengatasi hal-hal seperti itu. Artinya kita sudah belajar, di mana di sekolah itu tunanetra ada program khusus pembelajaran yaitu orientasi dan mobilitas. Nantilah kita buat vlognya. Dan singkat cerita, ketika ini kita belum berkenalan nih. Ketika saya membutuhkan suatu pertolongan pada waktu itu, saya membutuhkan mata untuk melihatkan sesuatu, yang pastinya itu uang, karena untuk saya mau pakai bayar angkot pada waktu itu. Uang saya sudah tercampur karena kan bukannya saya tidak bisa membedakan mata uang, saya bisa meraba mata uang. Nanti kita buat juga vlognya ya teman-teman di episode-episode selanjutnya. Dan waktu itu saya belum tahu kalau misalnya ada aplikasi pembaca uang di handphone. Nah itu juga nanti kita buat vlognya ya. Semuanya itu kita akan jadikan vlog. Apa yang saya jawab, yang dia tanyakan teman ini, seperti itu. Saya tidak tahu itu hari, saya tidak tahu untuk membedakan uang saya waktu itu, karena kan sudah lusuh. Kalau sudah lusuh itu susah kita bedakan guys, susah kita bedakan antara 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 begitu. Karena uang kecil saya waktu itu 2.000 dengan 5.000, 10.000 juga kalau nggak salah waktu itu, untuk saya bayar angkot, seperti itu. Nah akhirnya saya tahu karena ada orang di depan saya. Jadi posisinya di dalam angkot itu, saya duduknya di paling belakang sebelah kiri. Saya nyender kan paling belakang. Orang yang saya maksud itu atau teman saya itu, dia duduknya di depan saya. Berarti dia posisinya juga di
bagian paling belakang dan dia juga nyender di situ. Nah seperti itu. Dan posisi yang saya suka naik angkot itu posisi seperti itu, nyender. Selain di belakang, saya juga sukanya di belakang supir. Nah itu yang posisi yang saya paling bisa dibilang posisi favorit lah ketika saya naik angkot. Tapi saya raba dulu nih, takut nanti tidak kena videonya. Ya maaf ya sahabat apabila videonya terdapat banyak kekurangan, karena yang bikin videonya sendiri orang yang memiliki hambatan visual seperti saya. Nah akhirnya saya minta diliatin uangnya sama orang itu gitu, karena tercecer. Saya butuhkan waktu itu untuk bayar angkot yang untuk sewa angkotnya hari 7.000, jadi 5.000 sama yang 2.000 pengen dilihatnya seperti itu. Akhirnya setelah saya minta liatin duit, dia langsung berani bertanya gitu. Awalnya kita kenalan dulu gitu. Setelah kenalan dia juga pasti nonton video ini ya. Thank you ya bro. Pertemuan kita itu hari saya buat jadi konten. Akhirnya kita kenalan dan dia memberanikan diri untuk bertanya kepada saya. Tetapi sebelum dia bertanya itu, dia minta maaf, katanya minta maaf sedalam-dalamnya, bukan bermaksud untuk menyinggung perasaan, bukan bermaksud untuk meremehkan kamu. Maaf banget, aku bilang. Loh kenapa, kalau bertanya kan bertanya aja, kenapa harus takut untuk meremehkan aku, kenapa harus takut aku tersinggung, aku senang juga ditanya, tanya aja. Terus dia bilang lagi kayak gini, soalnya katanya kalau tunanetra itu kalau misalnya kita harus hati-hati katanya, karena tunanetra itu gampang tersinggung karena kan mereka tidak bisa lihat dengan indera penglihatan mereka gitu, makanya gampang tersinggung. Bilang, wah itu kata siapa? Katanya itu kata teman-teman saya. Dalam hati saya, wah ini stigma negatif lagi ini untuk tunanetra gitu seperti itu di masyarakat luas. Nah akhirnya saya buat konten ini ingin menghilangkan itu gitu. Akhirnya dia bertanya gitu, seperti yang saya katakan di atas tadi, gimana caranya saya tahu, caranya saya tahu tujuan saya harus kemana dan kemana, turunnya di mana. Nah itu kalau untuk teman-teman jawabannya itu nanti kita buat di episode selanjutnya ya, dia video-video selanjutnya seperti itu. Bagaimana caranya tunanetra mengetahui tujuan, jalur angkot, nah seperti itu bagaimana. Nanti kita buat di episode selanjutnya. Tapi kali ini saya ingin bercerita tentang anggapan masyarakat tentang tunanetra, di mana katanya tunanetra itu gampang tersinggung seperti itu guys. Itu yang saya bahas kali ini. Jadi perlu saya jelaskan. Kalau kalian bertemu dengan tunanetra di jalan, kalau kalian penasaran, tanyakan aja apa yang kalian tanyakan, seperti itu. Pertanyakan aja apa yang kalian tanyakan, kalian jangan ragu, karena kita itu tunanetra senang juga kalau ditanya. Senang banget ditanya, apalagi posisinya dalam perjalanan seperti itu gitu. Ketika bertemu tunanetra dalam angkot atau di manakah, tanya aja si tunanetranya itu, dia tidak akan tersinggung. Justru ketika dalam perjalanan kalau kita jalan sendiri, tunanetra itu yang harapkan itu dia ada orang yang dia kenal dan ada orang baru yang kenalan dengan dia, sehingga dia mudah untuk mempertanyakan sesuatu di dalam perjalanan itu ketika dia sedang memerlukan bantuan atau pertolongan ya, seperti itu. Apalagi dia ingin tanya, misalnya kalau tunanetra yang belum bisa mengakses Google Maps, mungkin dia ketiduran terus bangun tidur, dia ingin bertanya ini sudah sampai di mana. Nah tapi itu nanti kita buat di vlog-vlog selanjutnya. Jadi intinya teman-teman bertanya aja, kita tidak akan gampang tersinggung kok kalau misalnya ditanya seperti itu. Yang penting nanyanya dengan cara yang baik-baik. Jadi berteman aja dengan tunanetra, jangan ada batasan, jangan menganggap kita itu gampang tersinggung ya. Kita itu senang berbagi cerita, apalagi mengenai ketunanetraan, apalagi ditanya hal-hal yang kayak begitu, misalnya kamu bagaimana pakai HP, kamu bagaimana ini gitu, seperti itu. Tanyakan aja, itu kami senang banget
kalau misalnya kami ditanya seperti itu. Artinya kami bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang non tunanetra tentang apa yang kami alami, di kehidupan kami, sehingga kalau kami bercerita, orang-orang di sekitar kami itu atau masyarakat bisa tahu apa yang telah menjadi kebutuhan kami dan bagaimana caranya melayani tunanetra itu sendiri. Jadi jangan hanya di ruang lingkup pendidikan luar biasa saja, di guru-guru SLB saja yang tahu menangani atau memberikan pelayanan kepada tunanetra harus bagaimana. Jadi masyarakat luas juga harus tahu, orang-orang biasa juga harus tahu cara melayani tunanetra itu seperti apa, supaya si tunanetranya itu supaya tercipta suatu ruang lingkup inklusi atau ramah disabilitas, semua disabilitas, terutama yang tunanetra, karena saat ini kita sedang membahas disabilitas netra seperti itu guys. Jadi kalian jangan ragu, kita juga senang berbagi seperti itu, kita juga senang diajak cerita. Kalau mau bertanya jangan takut kami tersinggung, jangan takut kami merasa diremehkan. Tidak seperti itu. Justru kami senang apabila ditanya begitu, terutama melihat tunanetra dalam perjalanan, atau misalnya di jalan melihat tunanetra yang jalannya bolak-balik, mondar-mandir, kayak gitu. Itu jangan ragu untuk ditanyakan. Ada orang juga yang lihat tunanetra mondar-mandir di jalan, habis ke sana balik lagi ke situ, habis ke sana balik lagi ke situ, jadi dia mondar-mandir aja guys. Ya mungkin siapa tahu tunanetra itu mencari jalan atau mencari alamat yang dia tuju, yang susah untuk menemukan clue-nya. Jadi saat itulah tunanetra membutuhkan pertolongan, dan saat itu juga sudah saat yang paling tepat ketika saudara-saudari semuanya bertanya kepada tunanetra seperti itu. Jangan ragu, jangan takut, insya Allah kita tidak akan tersinggung. Justru kami senang banget bila ditanya seperti itu, apalagi bertanyanya kaitannya semuanya dengan ketunanetraan seperti itu, kaitannya dengan hal-hal yang membuat kalian penasaran terhadap tunanetra, kok bisa begini-begini, kok bisa ini. Justru itu sangat bagus kalau ditanyakan kepada kami, artinya supaya kita juga bisa berbagi cerita dengan teman-teman semuanya. Nah, dan pada akhirnya teman saya itu menjadi sahabat saya sampai sekarang, menjadi teman dekat saya. Dia kuliah di Universitas Unpad kalau nggak salah ya. Iya benar, Unpad. Ya, akhirnya menjadi teman cerita, dan dia berkeinginan ingin mengangkat topik juga tentang tunanetra apabila dia ingin buat konten, karena dia juga suka buat konten juga seperti itu. Tapi sudah lama kita ketemu nih, sudah lama kita jumpa, karena saya posisinya saat ini sedang berada di Sulawesi, belum balik ke Bandung. Doain ya, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke Bandung, saya bisa banyak jumpai teman-teman saya tunanetra di sana, dan mengajaknya buat vlog, dan supaya menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman tonton, supaya terciptanya suatu negara inklusi di Indonesia. Artinya supaya masyarakat luas lebih tahu tentang disabilitas, terutama tentang tunanetra, seperti itu guys. Jadi video ini mudah-mudahan bisa memberikan suatu pengetahuan baru untuk kalian semua. Kalau bertemu tunanetra di jalan, tidak apa-apa, tanyakan aja apa yang kalian penasaran. Kita juga sama dengan teman-teman yang lainnya, kita juga bisa berpikir profesional, kita juga bisa, ya, perasaan kami ke orang lain sama dengan halnya kalian, perasaan teman-teman semuanya ke orang lain seperti itu. Jadi kita
juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari kehilafan dan pastinya ya kekurangan lah seperti itu. Jadi kalau mau berteman dengan kami silakan aja, dekati aja, bahkan indah gitu kalau misalnya kita berkenalan atau berteman dengan seseorang yang memiliki perbedaan seperti itu. Jadi apa yang kita tidak tahu kita bisa tahu, terutama arti bersyukur yang sebenarnya, arti bagaimana caranya melewati suatu rintangan yang sangat sulit, itu kita bisa berbagi pengalaman tentang itu. Jadi mari jangan kita ciptakan suatu batas kekurangan yang menjadi batasan kita untuk kita menjalin suatu persaudaraan seperti itu, guys. Oke, itulah video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi teman-teman semuanya. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan tentang tunanetra, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah saya bisa jawab, dan syukur-syukur pertanyaan kalian itu bisa menjadi vlog saya di episode-episode selanjutnya di channel YouTube saya ini, guys. Makanya dukung terus channel YouTube ini. Mudah-mudahan channel YouTube ini maju. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.